Ibu R.A. Kartini itu adalah salah satu tokoh wanita pejuang, ya, dalam arti pejuang untuk persamaan gender atau posisi kita sebagai wanita dengan pria, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada pria itu sendiri, khususnya kayak saya, ya pasangan saya pribadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan masih bersama dengan Kandang Tok Tok TV, ya. Baik teman-teman semuanya, kali ini dengan nuansa yang berbeda di studio yang ala kadarnya. Kali ini kita akan berbincang kaitan dengan tanggal 21 April 2022 yang biasa diperingati dengan Hari Kartini. Kartini adalah sosok seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan dan ia adalah seorang aktivis Indonesia terkemuka yang mengadvokasi hak-hak perempuan dan pendidikan perempuan. Kelahiran berarti tanggal lahir, ya. Tanggal lahir yaitu pada tanggal 21 April tahun 1879. Kemudian meninggal pada tanggal 17 September 1904. Kemudian nama lengkapnya yaitu Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat, ya, nama dulu, ya, nama di daerah di Jawa. Kemudian pendidikan terakhir yaitu mohon maaf ya kalau bacanya salah, ya, Europisi Leisure School. Nah, ini pendidikan terakhir, mohon maaf ya kalau salah. Baik, kali ini kita akan berbincang kaitan dengan Hari Kartini. Pada saat ini kita akan berbincang dengan salah satu guru ataupun tenaga pendidik di SMK Ma'arif NU 1 Purbolinggo tentunya. Selamat pagi Miss Yanti, ya. Ya, selamat pagi Kak Ari. Kak Ari. Ya udah Pak Ari. Pak Ari. Om. Oke, Miss Yanti ini salah satu guru di SMK Ma'arif yang saat ini mengampu pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya. Dulunya alumni teknokrat, ya. Ya. Alumni teknokrat yang saat itu belum jadi universitas. Belum jadi universitas, masih perguruan tinggi. Perguruan tinggi teknokrat. Ya. Halo Mr. Sam, Miss Yuli. Ini kemarin ketemu, ini adalah salah satu alumni di teknokrat. Baik Miss Yanti, ini kan kita ngobrolin Kartini. Oke. Kartini, ya. Yap. Bukan Kartono, ya. Ya, Kartono ada di luar. Kartono di luar. Ini sosok seorang Raden Ajeng Kartini. Seperti apa sih sosok seorang Kartini di mata Miss Yanti? Kalau menurut saya pribadi, Ibu R.A. Kartini itu adalah salah satu tokoh wanita pejuang, ya, dalam arti pejuang untuk persamaan gender atau posisi kita sebagai wanita dengan pria, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada pria itu sendiri, khususnya kayak saya, ya pasangan saya pribadi gitu. Jadi dengan adanya Ibu R.A. Kartini, perjuangan beliau, kita bisa melihat sekarang begitu banyak perempuan atau wanita di Indonesia khususnya itu bisa bisa lebih meningkatkan harkat atau martabat mereka sebagai perempuan dengan memiliki atau mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Kita tahu bahwa dulu itu perempuan, maaf nih, hanya dianggap sebagai, ya, pengurus rumah tangga, ya, hanya di dapur atau beres-beres rumah dan sebagainya. Kalau sekarang perempuan bisa lebih mencari ilmu pendidikan yang lebih tinggi, berkarir di luar tanpa merasa lebih tinggi daripada pasangan masing-masing wanita tersebut. Menurut saya begitu. Jadi penyetaraan gender lah, ya. Jadi iya.
bisa dibilang begitu, tapi ya itu tadi bukan berarti sama persis lah gitu ya. Ya tetap kodrat wanita tetap, Iya, tetap. cuman di luarnya bisa lebih, artinya bisa sama dengan seorang lelaki, seorang pria. Iya, tanpa bisa kita lihat. mengurangi. Iya, bisa kita lihat contohnya makin kesini ya, seperti di negara kita sendiri, presiden kita pernah juga seorang wanita ya, zamannya Ibu Megawati itu. Kemudian kayak di Lampung Timur, kabupaten kita benar, itu juga pernah ya bupatinya seorang wanita juga. Jadi kan betapa sekarang ini wanita itu bisa lebih mengeksplor lagi lah. Oke. Iya. Jadi Lampung Timur pernah jadi satunya pertama kali seorang wanita menjadi bupati, yaitu Bu Nuning saat itu. Iya. Saat ini pun juga Bu Nuning menjadi wakil gubernur Lampung. Iya, benar, Lampung. Ada juga wali kota cewek Iya. Bandar Lampung. Itu kan wali kotanya juga seorang perempuan. Oh, iya benar. Nah, iya kan? Jadi Ada juga sih di luar Lampung, di Jawa juga ada. Cuman ada kalau banyak. untuk kita sendiri, di Lampung siapa ya? Bu Eva ya? Siapa tuh? iya Bu Eva. Bu Eva di Bandar Lampung ya. Itu kan salah satu bahwa Kartini itu bisa sama dengan pria, tetapi ketika kembali ke rumah benar. tetap menjadi seorang istri seorang wanita, kodrat seorang wanita ya seperti itu. Tapi di luar bisa imbang lah dengan seorang pria. Posisinya, ya. Jadi bisa dibilang wanita sekarang itu tangguh ya. Ya, bisa dibilang Tangguh kan begitu. bisa kemana-mana sekarang. Iya. Artinya sekarang misalnya ini seorang guru. Iya. Ya. Bahasa Inggris mana? Saya tidak harus ada di rumah setiap hari. Ya meskipun saya pribadi nih ya, saya ibu rumah tangga, saya punya anak, ya saya setiap harinya harus melakukan pekerjaan saya yang sebenarnya. Tapi di luar itu saya masih bisa memanfaatkan ilmu yang saya dapat, yaitu dengan saya ikut mengabdi di sekolah, mengajar. Jadi kan tidak semata-mata saya hanya sebagai ibu rumah tangga aja. Nah, iya, jadi artinya kan kodrat wanita yang kata misalnya jadi selalu di dapur, ngurus rumah, ngurus anak, tapi sekarang bisa dibuktikan bahwa banyak wanita, banyak perempuan yang bisa berpendidikan tinggi dan bisa ibaratnya ya lebih lah daripada seorang pria. Tetapi kembali lagi kodrat seorang wanita yaitu tetap harus menghormati seorang suami atau seorang pria. Kemudian Miss Yanti, dulu kan pernah cerita dengan saya itu katanya dulu nggak ada cita-cita jadi seorang guru. Iya, dulu ceritanya saya pribadi memang ya, meskipun orang tua saya ini ya alhamdulillah memang orang tua saya itu keturunan bukan soal keturunan, maksudnya memang pendidik gitu ya, kedua-duanya pendidik, dan tapi saya pribadi tidak kepengen tidak gitu berminat saat itu tidak berminat karena waktu itu saya kuliah yaitu tadi di perguruan tinggi tersebut. Saya sebutin punya, aja teknokrat. Iya, teknokrat. Saya punya basic bahasa asing kan. Saya melihat teman-teman mereka tujuannya pada kebanyakan nih pada bekerja di luar daerah, maksudnya kayak di perusahaan asing, kemudian di pariwisata, mereka jadi tour guide dan segala macamnya. Saya ingin seperti itu. Tapi kembali lagi almarhumah ibu saya sudah nggak ada ya. Jadi pernah berkata begini, kamu anak perempuan gitu kan. Ya memang sih, bukan berarti anak perempuan kamu harus di rumah aja, tidak. Tapi kamu dengan di rumah, tapi kamu nanti bisa juga berkarir, kamu bisa mengajar seperti ibu katanya. Kemudian jadi dari situ ya saya berpikir lagi, benar juga, ada benarnya. Jadi saya mau mengajar sampai sekarang, alhamdulillah, dan saya tetap melaksanakan atau melakukan tugas saya sebagai seorang istri ataupun seorang ibu. Oh iya, jadi dulu ceritanya nggak pengen belas. Nggak tahu ya, ternyata alhamdulillah sampai sekarang masih saya. Ya rezekinya di sini. Iya. Ya, jadi rezekinya Miss Yanti di seorang pendidik. Iya, jadi benar. dulunya nggak seneng, bukan nggak seneng sih, nggak kurang bercita-cita, berminat mungkin ya. kurang berminat. Dan kebetulan saat itu kuliahnya ngambil sastra Inggris. Iya, betul. Sastra, tapi bukan pendidikan waktu itu ya. Bukan, saya Berarti kemudian sastra. melanjut di salah satu universitas yang lain untuk mengambil. Jadi untuk mengambil pendidikan bahasa Inggrisnya. Iya. Jadi basic pertama itu sastra Inggris. Kemudian karena memang bukan di
fakultas pendidikan lah ya. Iya. Jadi mengambil lagi di salah satu universitas Iya. untuk di Mengambil di pendidikannya. pendidikannya. Liniarnya. Oke, Miss Yanti, Iya. menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru bahasa Inggris, kendala apa yang Miss Yanti rasakan mendidik anak SMK Ma'arif tentunya lah. Khususnya SMK Khusus Ma'arif SMK ya. Ma'arif. Kendala. Kalau susahnya gitu ya. Kalau ditanya soal susahnya atau kendala, menurut saya nggak hanya saya sebagai guru bahasa Inggris ya, mungkin semua guru akan mengalami hal yang sama. Ya, kita bertemu dengan berbagai macam karakter siswa. Jadi dari yang model A sampai Z kan pasti ada. Banyak, salah satunya yaitu tadi kalau khususnya untuk bahasa Inggris ya kita maklum ya, kita kan kita kan tinggal di daerah gitu, bukan di kota besar atau yang Di lainnya. pedesaan lah tepatnya. Ya seperti itu. Jadi mungkin minat apa ya, atau antusias anak-anak khususnya anak SMK kita untuk belajar bahasa Inggris itu kurang karena ya faktor lingkungan kita sering menggunakan bahasa Daerah masing-masing. bahasa Indonesia juga terhitung jarang gitu ya. Beda dengan di kota, mereka biasa dengan bahasa Indonesia. Kemudian banyak anak di luar sana itu yang modelnya mengambil privat atau bimbingan belajar yang kaitannya dengan bahasa asing. Kalau kita kan enggak. Kita benar-benar siswa itu murni dapat dari sekolah. Jadi kendalanya ya benar-benar apa ya? Harus sabar ya, harus sabar karena mereka kekurangan kosakata mereka dalam belajar bahasa Inggris karena jarang itu tadi. Jarang berkomunikasi satu ya. Iya, dan jarang mungkin dipraktekkan. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya jadi benar-benar karena Miss Yanti bahasa daerah misalkan yang suku Sunda ya Sunda, sing Jawa ya Jawa, Iya, betul sing banget. Bali ya Bali gitu kan ada Iya, benar ada. Jadi kelemahannya yaitu anak memang kurang begitu terbiasa dengan bahasa Inggris. Apalagi untuk praktek kan mereka mungkin lebih kayak malu gitu kan. How are you today? I am fine. Kadang-kadang logatnya itu kan ya. Bukan logat apa? Apa sih? Kayak pengucapannya itu. Masih medok ya, masih medok. Bener. Medok, saya ngapak ya ngapak gitu ya. Iya. Gitu. Kalau di kota kan enggak, karena mereka sudah biasa dengan bahasa Indonesia, jadi tinggal memfasihkan atau melancarkan untuk bahasa asing ya, bahasa asing gitu ya. Oke, terus kalau untuk ini itu kan kelemahan. Kelebihan di bahasa Inggris sendiri sebagai Miss Yanti seorang guru bahasa Inggris. Untuk mungkin setelah lulus atau untuk kedepannya. Kalau untuk kedepannya sebenarnya ya bahasa Inggris itu sangat bermanfaat sekali. Untuk saya pribadi, saya akan mengajar di salah satu jurusan yaitu OTKP atau otomatisasi kelola perkantoran ya. Di situ kan ada beberapa materi kejuruan yang kaitannya dengan bahasa Inggris, dari bertelepon bahasa Inggris, kemudian presentasi menggunakan bahasa Inggris, dan ada lain sebagainya. Nah, manfaatnya nanti untuk kedepannya ketika mereka bekerja di sebuah perusahaan yang mereka nanti misalnya rezeki mereka jadi sekretaris beneran atau gimana, itu bisa digunakan gitu ya. Jadi tidak semata-mata belajar di SMK setelah itu tidak terpakai, tidak, pasti akan digunakan suatu saat pasti. Iya, karena kita tahu sendiri kita kan eranya makin maju, jadi bahasa asing itu nanti kan benar-benar dibutuhin untuk semua orang. Betul. Iya, kalau enggak kita tertinggal pasti. Tapi saya nggak mudeng bahasa Inggris. Iya, ya sekarang ada bantuan. Translate ya, Google Iya, Translate. benar. Tapi itu kalau misalkan nggak mudeng karena memang basicnya beda. Jadi mungkin Miss Yanti memang basicnya bahasa Inggris, mungkin Dan saya terbiasa. basicnya apa gitu. Iya, Bapak basicnya apa ya? Hah? Basicnya apa? Saya ini apa ya? Pramuka. Pramuka lah ya. Jadi setiap orang memang punya kelebihan masing-masing. Miss Yanti mungkin dengan guru yang lain, guru putri yang lain ataupun guru wanita yang lain pun juga punya kelebihan masing-masing. Yang jelas Kartini di era sekarang ini yaitu gimana caranya seorang wanita bisa sama derajatnya dengan laki-laki tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada laki-laki. Gitu ya. Ada satu lagi sebenarnya tambahan ini, Pak. Apa itu?
saya melihat salah satu Kartini sekarang itu real ya. Saya mengenalnya, tapi kalau Bapak mungkin enggak. Karena saya mengenalnya, saya melihat beliau itu, ya mungkin beliaulah yang dibilang Kartini kalau untuk saat ini. Jadi beliau itu single parent. Beliau itu bekerja sendiri untuk membiayai anak-anaknya untuk sekolah, sampai anaknya itu ya sekarang sudah menginjak jenjang kuliah ya. Jadi disinilah kita bahkan kita bisa melihat wanita atau perempuan yang dibilang atau dikatakan tulang rusuk. Tulang rusuk ya, tulang rusuk. Iya benar, tulang rusuk ya. Benar. Justru menjadi tulang punggung. Betapa gimana ya? Saya sedih kalau melihat Kartini tersebut atau ibu tersebut ya. Jadi benar-benar ya itu tadi perjuangan lah. Perjuangan seorang wanita untuk anak-anaknya. Meskipun single parent, tetapi tetap gimana caranya dan sukses bisa menjadi seorang ibu dan bahkan bapak untuk anak-anaknya. Tetapi tidak membatasi anaknya untuk ibaratnya ya mungkin single parentnya ini kan berkomunikasi lah dengan orang tuanya. Jadi memang tulang rusuk sekaligus tulang punggung. Jadi yo dodo. Jadi gendong depan belakang kali ya gitu ya. Depan belakang yang jelas. Intinya wanita-wanita yang sekarang itu harus tangguh satu, yang kedua harus satu tidak menyerah, tangguh, kemudian bahwa wanita itu harus dihormati dan harus dimengerti karena wanita ingin dimengerti. Nyanyi nanti. Sebenarnya lagunya ada band ya, lewati kelembutan. Itulah ya pokoknya karena wanita ingin dimengerti, makanya kita harus hormati wanita dan kita sayangi seorang wanita dan sayangi istri masing-masing ya, istri masing-masing yang disayangi ya. Benar. Itu ya Miss Yanti menyayangi suaminya, saya juga menyayangi istri saya ya. Gitu. Saya istri tetangga. Ya nggak boleh ya itu. Jadi pesan yang didapat untuk Kartini sekarang yaitu kita harus saling menghormati dan saling menyayangi. Kalau kita ingin dihormati, hormatilah dulu orang lain. Oke, pamungkas untuk Miss Yanti. Harapan Miss Yanti untuk Kartini yang sekarang, ibaratnya ya untuk ya wanita-wanita sekarang lah. Harapan wanita-wanita yang sekarang, jangan lupakan sejarah dulu ya, dari mana kita dari mana kita bisa seperti sekarang, bisa punya posisi, kita bisa lebih maju ya. Tetaplah berkarya, tetaplah berkarir, tetaplah bekerja membantu pasangan masing-masing tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pasangan masing-masing tersebut. Itu aja. Itu harapan Miss Yanti ya. Jadi tetap berkarya, gitu. Tetap berkarir untuk semuanya ya, untuk keluarga, untuk rumah tangga dan untuk SMK Maarif tentunya sebagai seorang pendidik di SMK Maarif M1 Purbolinggo. Pasti. Baik Mas Yanti, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan di podcast kali ini kita bisa mengambil manfaat ataupun manfaat dari sejarahnya R.A. Kartini. Dan mudah-mudahan Kartini yang sekarang ini jauh lebih baik, mendapatkan rezeki kalau kita sebagai pendidik yang mungkin rezeki yang barokah di dunia maupun di akhirat ya. Karena kita ngasih ilmu, suatu saat ilmu kita masih disalurkan kembali kan, tetap jadi pahala kita, amal jariah kita. Baik, terima kasih Miss Yanti atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi bincang-bincangnya. Oke, terima kasih. Miss Yanti ini adalah rumahnya Sukadana ya. Itu jadi nanti kalau ingin mau ke sana. Oke, terima kasih. Selamat siang dan sampai ketemu lagi dengan Kandang Tok Tok TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.